Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Aprildi Randi Andrew Ferdinandus. Saya adalah dosen tetap di program studi Teknik Informatika, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Sariputra, Indonesia. Tomohon. Video ini saya buat sebagai video untuk syarat di dalam sertifikasi dosen tahun 2025, yaitu video pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT. Saya akan menjelaskan terkait dengan mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah pengantar robotika. Mata kuliah pengantar robotika ini memiliki bobot 3 SKS dan diajarkan di perkuliahan semester ganjil. Mata kuliah ini diajarkan menggunakan pendekatan DIA atau Delivery, Interaction, dan Assessment. Saya akan menjelaskan deskripsi singkat dari mata kuliah pengantar robotika. Di dalam mata kuliah ini, mahasiswa akan mempelajari dasar-dasar sistem robotik, mulai dari konsep, analisis, perancangan, implementasi, dan evaluasi sistem robotik. Adapun untuk konsep sistem robotik meliputi prinsip dasar hardware dan prinsip dasar software. Selanjutnya analisis, yaitu menganalisis permasalahan sederhana sistem robotik ataupun menganalisis permasalahan sederhana yang dapat diselesaikan menggunakan sistem robotik. Untuk perancangan sendiri, yaitu menciptakan rancangan model sistem robotik untuk menyelesaikan tugas tertentu, di mana akan dibuat menggunakan Arduino atau Raspberry Pi. Untuk implementasi dan evaluasi, yaitu untuk mengimplementasikan sistem robotik sederhana, lalu melakukan evaluasi, sehingga sistem robotik itu dapat menyelesaikan tugas yang kita tentukan. Di dalam pembelajaran mata kuliah pengantar robotika ini, metode pembelajaran yang digunakan adalah project based learning atau pembelajaran berbasis proyek, di mana mata kuliah ini memiliki 3 capaian pembelajaran lulusan program studi yang diturunkan menjadi 8 capaian pembelajaran mata kuliah, yaitu yang pertama, mahasiswa mampu memahami cara kerja sistem komputer lewat sistem robotik. Yang kedua, mampu menerapkan atau menggunakan berbagai metode atau algoritma dalam memecahkan masalah pada suatu organisasi lewat sistem robotik. Selanjutnya yang ketiga, mampu menguasai konsep persoalan komputing yang kompleks untuk mengidentifikasi solusi pengelolaan proyek teknologi lewat sistem robotik. Yang keempat, mampu menganalisa persoalan komputing yang kompleks untuk mengidentifikasi solusi pengelolaan proyek teknologi lewat sistem robotik. Yang kelima, mampu menerapkan perkembangan ilmu transdisiplin untuk menyelesaikan persoalan komputing yang kompleks dalam mengidentifikasi solusi pengelolaan proyek teknologi lewat sistem robotik. Keenam, mampu mengelola tim, komunikasi, dan berkolaborasi dalam proyek teknologi informasi lewat proyek sistem robotik. Yang ketujuh, mampu mengelola diri sendiri lewat implementasi langsung di dalam proyek sistem robotik. Dan yang terakhir, mampu menyajikan gagasan secara lisan maupun tulisan lewat proyek sistem robotik. Dan kedelapan CPMK yang ada ini akan diturunkan menjadi sub-sub CPMK yang diajarkan di dalam setiap pertemuan. Untuk mata kuliah pengantar robotika ini dilaksanakan di dalam 16 pertemuan, yaitu 14 pertemuan sebagai pertemuan pembelajaran atau perkuliahan, 1 pertemuan sebagai pertemuan evaluasi tengah semester, dan 1 pertemuan sebagai pertemuan evaluasi akhir semester. Penilaian yang diberikan di dalam mata kuliah pengantar robotika ini yaitu untuk tugas dan kuis 10%, untuk evaluasi tengah semester 15%, untuk evaluasi akhir semester 25%,
dan untuk proyek 50%. Pustaka yang digunakan di dalam mata kuliah pengantar robotika ini diantaranya adalah buku Robotics Control Sensing Vision and Intelligence karya Fu dan Gonzales. Selanjutnya buku Robotika Teori dan Aplikasi karya Wisnu Jatmiko, dan mempergunakan artikel-artikel ilmiah, artikel-artikel penelitian terkait dengan robotika yang saya tulis sendiri yang sudah dipublikasikan di dalam jurnal yang terakreditasi nasional. Demikian pemaparan singkat terkait dengan mata kuliah pengantar robotika di saat ini, dan selanjutnya adalah cuplikan di saat saya mengajar kepada mahasiswa di dalam kelas untuk mata kuliah pengantar robotika. Selamat siang untuk kita semua. Baiklah, kita akan masuk di dalam mata kuliah kita di hari ini, yaitu mata kuliah pengantar robotika. Dan di hari ini kita masuk ke dalam pertemuan yang kedua. Di pertemuan yang pertama kita sudah membahas terkait dengan apa itu robotika, apa itu sistem robot, apa-apa saja yang akan kita pelajari sepanjang perkuliahan untuk mata kuliah pengantar robotika. Dan hari ini kita akan masuk di dalam konsep dari sistem robot. Sebelum kita akan memulaikan, mari ada baiknya kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Mari kita satu dalam doa. Doa selesai. Baiklah, kita akan masuk saja dalam pertemuan kedua kita. Bisa next. Prinsip dasar robotika. Sistem robotik sudah dijelaskan di dalam pertemuan kita yang pertama, dan kita akan masuk di dalam prinsip dasar robotika. Di dalam prinsip dasar robotika, sistem robotik itu terdiri atas dua perangkat, yaitu yang pertama perangkat keras atau hardware, dan yang kedua itu perangkat lunak atau software. Dan di hari ini kita akan membahas secara rinci terkait dengan perangkat keras atau hardware, di mana perangkat keras atau hardware adalah dapat dikatakan sebagai komponen-komponen penyusun dari suatu sistem robot yang ada. Komponen-komponen penyusun dari suatu sistem robot yang ada itu akan disesuaikan dengan tujuan kita membuat sistem robot tersebut. Misalnya kita bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan A, maka komponen-komponen penyusun sistem robot tersebut akan disesuaikan dengan kebutuhan menyelesaikan dari permasalahan A. Untuk permasalahan-permasalahan yang lain, maka komponen-komponen penyusun tersebut akan menyesuaikan. Sedangkan untuk perangkat lunak sendiri atau software itu adalah suatu program yang akan kita masukkan atau kita inputkan ke dalam komponen-komponen penyusun dari sistem robotik yang ada. Biasanya kita akan menggunakan microcontroller atau kita akan menggunakan microprosesor sebagai tempat kita akan menempatkan program-program yang ingin kita masukkan. Seperti itu. Jadi saat ini kita akan belajar terkait dengan hardware. Sampai di sini ada pertanyaan sebelum lanjut? Kalau tidak ada, kita akan lanjut. Boleh next. Selanjutnya untuk sistem dari sistem robot terkait dengan hardware, di sini Mner menggambarkan diagram blok sederhana dari sistem robotik yang ada, yang nantinya diagram blok ini akan terpakai terus untuk kita membuat sistem robotik di pertemuan-pertemuan selanjutnya sampai kepada proyek yang akan kita buat di 8 pertemuan terakhir. Di sini ada blok yang bernama controller atau pengontrol. Selanjutnya ada blok yang bernama aktuator. Selanjutnya ada blok sistem atau sistem robot yang ada, plan system. Dan selanjutnya ada blok yang terkait dengan sensor. Dan untuk mana yang pertama, ini adalah input atau masukan. Kalau ada input atau masukan pasti ada output. Pasti ada output. Jadi di paling
Terakhir di sini itu dinamakan output atau luaran. Dan di dalam sistem robot untuk masukannya sendiri adalah apa yang kita inginkan sistem robot tersebut lakukan. Jadi kalau untuk input kita akan memasukkan, misalnya ada tugas tertentu yang ingin kita masukkan ke dalam sistem robot, yang ingin kita program ke dalam sistem robot, maka itulah yang menjadi inputnya. Dan nantinya yang akan menjadi outputnya adalah seharusnya akan menyesuaikan dengan apa yang kita inginkan. Apa yang kita masukkan itu yang akan menjadi luaran. Di sini controller ini bekerja untuk mengatur pergerakan dari robot yang ada. Misalnya kita membuat suatu robot humanoid atau robot berbentuk manusia yang bisa berlari misalnya, maka controller ini yang akan mengatur agar robot tersebut itu dapat berlari, dapat bergerak sesuai pergerakan bagaimana manusia berlari, sehingga akan menyerupai manusia di saat akan berlari. Aktuator atau penggerak ini yang akan digunakan untuk menggerakkan robot tersebut. Jadi kalau controller itu lebih kepada otak, kalau kita mengandaikan suatu robot itu seperti kita manusia, maka controller itu lebih kepada otak. Otak yang akan mengontrol, misalnya tangan kita ingin memegang spidol misalnya, maka otak kita yang akan memerintahkan kepada tangan untuk itu ada spidol, silakan diambil. Misalnya seperti itu. Sedangkan untuk penggerak itu mirip seperti otot kita atau tulang-tulang kita. Jadi di saat otak memerintahkan untuk mengambil spidol, maka aktuator atau penggerak, otot-otot, tulang, secara keseluruhan sistem penggerakan kita yang ada di tangan kita akan melakukan pergerakan untuk misalnya mengambil spidol. Sedangkan untuk sistem berarti secara keseluruhan, misalnya lengan yang kita contohkan tadi. Selanjutnya, di sini ada yang namanya sensor. Komponen ini adalah salah satu komponen yang sangat penting di dalam sistem robotik. Komponen sensor untuk memastikan bahwa karena yang masuk ke dalam sensor itu dari output, sensor itu bertugas untuk memastikan bahwa outputnya harus sesuai dengan input. Jadi di sini karena itu di sini ada anak panah, ada garis penghubung. Mulai dari output dia akan mengambil apa yang menjadi outputnya, dia akan mengirimkan ke bagian depan untuk dibandingkan dengan input. Kalau masih ada selisih, kalau masih ada ketidaksesuaian antara output dan input, maka akan diperintahkan lagi oleh controller untuk mengatur penggerakan atau aktuator, dan sistem akan melakukan itu semua. Dengan harapan adalah antara output dan input itu tidak ada error lagi. Jadi errornya itu akan sama dengan 0, berarti tidak ada lagi perbedaan antara input dan output. Dengan kata lain, kalau tidak ada perbedaan antara input dan output, maka seharusnya input dan output itu sudah sama. Karena itu errornya pasti 0. Jadi misalnya input dikurang output hasilnya 0, maka sudah tidak ada perbedaan dan sistem sudah bekerja sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, di sini Melihat ingin mencontohkan contoh sederhana terkait dengan sistem robot. Ada yang tahu dispenser? Pernah lihat dispenser untuk mengambil air? Pernah? Ner coba untuk menggambarkan suatu dispenser, misalnya modelnya seperti ini. Di sini ada gelas. Kita ingin mengambil air di dalam satu gelas untuk airnya penuh di satu gelas itu. Apa yang kita lakukan untuk mengambil air di dispenser? Kira-kira pasti ambil gelas, pegang gelas, pergi ke dispenser, meletakkan gelas di bagian tempat keluarnya air, dan tangan kita yang akan menarik tuas yang ada di dispenser. Seperti itu kan, biasanya seperti itu. Jadi jika digambarkan seperti ini, kita meletakkan gelas, tangan kita akan menggerakkan tuas yang ada di sini agar supaya air dapat masuk ke dalam gelas. Di sini kita bisa melihat bahwa saat kita lakukan seperti ini, maka tangan kita atau jari kita itu bertugas sebagai aktuator, penggerak.
Jadi aktuator atau penggerak itu seolah-olah tangan kita yang melakukan pergerakan untuk dispenser mengeluarkan air. Sistem itu adalah dispensernya itu sendiri. Selanjutnya controllernya itu adalah otak dari manusia. Misalnya kita memerintahkan, oke, tangan atau jari silakan menggerakkan tuas yang ada sehingga air dapat memenuhi gelas. Selanjutnya yang bertugas sebagai sensor itu apa kira-kira? Ada yang tahu? Yang kira-kira di dalam tubuh kita yang bertugas sebagai sensor untuk dapat memastikan bahwa output itu sudah sesuai dengan keinginan kita. Keinginan kita misalnya ingin gelas penuh, outputnya berarti kita akan sampai gelas penuh. Kira-kira sensornya apa? Ada yang bisa? Mata, ya. Jadi kalau di contoh yang sudah kita jelaskan tadi, maka sensornya itu adalah mata. Maka sensor mata sebagai sensor akan memastikan bahwa output yang kita dapatkan itu harus sesuai dengan apa yang kita inginkan, inputnya. Kita inginkan air 1 gelas, maka sensor akan memastikan bahwa oke, outputnya sudah air 1 gelas. Dari sensor itu akan mengirimkan bahwa controller sudah cukup, tidak perlu ditambahkan lagi air, sehingga aktuator akan berhenti bekerja misalnya, atau akan mempertahankan kinerjanya sehingga sistem itu dapat melakukan apa yang kita inginkan. Jadi secara keseluruhan untuk hardware dari sistem robotik, cara kerjanya seperti yang sudah dicontohkan tadi. Kita dapat memikirkan seperti itu, tetapi karena ini adalah sistem robot, maka diupayakan bahwa alat tersebut atau mesin tersebut harus bisa bekerja sesuai dengan apa yang manusia inginkan. Kalau kita mengganti kerjanya manusia di sistem seperti dispenser ini, maka untuk penggeraknya atau aktuator yang tadi dicontohkan sebagai jari kita atau tangan kita, maka kita bisa gantikan dengan misalnya motor. Misalnya kita gantikan dengan motor yang dalam hal ini yang kita kenal kalau di sini biasanya disebut sebagai dinamo. Jadi kalau kita letakkan baterai disambungkan ke motor atau dinamo, itu akan menghasilkan pergerakan, misalnya bergerak berputar atau yang seperti apa, itu bisa kita hubungkan dengan tuas yang ini, sehingga di saat kita ingin ada air yang keluar, motor itu akan menggerakkan sehingga tuas dapat terangkat dan air dapat keluar. Itu contoh. Jadi tangan manusia itu dapat digantikan dengan motor misalnya. Dan selanjutnya mata manusia yang bertugas sebagai sensor. Kalau kita ingin robot itu bekerja secara otomatis, bekerja secara sendiri, maka mata itu harus digantikan dengan salah satu sensor yang dapat memastikan bahwa gelasnya ini terisi dengan air. Contoh sensor yang bisa kita gunakan itu seperti sensor yang dipergunakan oleh hewan kelelawar misalnya. Ada yang pernah tahu? Kalau kelelawar untuk dapat menentukan jarak antara dirinya dengan benda itu dia menggunakan suara ultrasonik. Dia menggunakan pantulan suara dan ada sensor yang cara kerjanya seperti kelelawar, yaitu sensor yang namanya sensor pin. Jadi sensor tersebut memiliki dua komponen utama, di mana komponen yang pertama akan mengeluarkan suara dan komponen yang kedua akan menangkap suara. Jadi akan dihitung kecepatan suara berapa, akan dihitung jaraknya, berapa lama jarak suara itu pergi dan kembali ditangkap oleh penangkap suara, itu akan dihitung sehingga dapat menentukan jarak yang tepat. Jadi kalau misalnya di sini sudah kita gantikan jari manusia atau tangan manusia sudah digantikan dengan motor, maka kita bisa meletakkan satu sensor pin misalnya, sehingga dia akan mengukur kalau nantinya air sudah ada di jarak seperti ini, maka seharusnya dia akan memerintahkan kepada controller, oke, hentikan pekerjaan dan motor akan menutup sehingga air tidak akan mengalir lagi ke gelas. Itu contoh, sehingga di dalam sistem robot, dalam mengatur hardware-hardwarenya, kita harus bisa menentukan fungsi, tujuan, apa kerja yang akan dilakukan oleh robot yang akan kita buat. Kedepannya kita akan mencoba menganalisis permasalahan-permasalahan sederhana yang ada di kehidupan sehari-hari, dan kira-kira
sistem robot apa yang bisa kita buat untuk memecahkan permasalahan-permasalahan tersebut. Kita akan mempelajari itu sekitar di pertemuan keempat dan kelima. Nantinya kita akan belajar untuk bagaimana kita menganalisis suatu permasalahan, dan hasil dari analisis itu kita akan coba buat perancangannya. Di akhir perkuliahan kita akan adakan suatu proyek untuk membuat robot sederhana. Silakan dari mahasiswa untuk dapat menentukan kira-kira permasalahan sederhana apa yang kita akan coba pecahkan, dan kita coba pecahkan menggunakan sistem robot. Sampai di sini untuk materi yang Ner berikan, ada pertanyaan? Tidak ada. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan masuk ke dalam software dan bagaimana hubungan antara hardware dan software, sehingga untuk pertemuan selanjutnya kita akan masuk di laboratorium. Kita akan langsung melihat, dan Ner akan juga membawa komponen microcontroller ataupun microprosesor yang akan kita pergunakan di dalam kita membuat suatu sistem robot. Dalam hal ini kita akan menggunakan antara Arduino atau Raspberry Pi. Itu yang akan kita coba untuk memprogram untuk membuat robot. Nantinya komponen tersebut yang akan bertugas sebagai otaknya. Kalau kita di sistemnya manusia, otak itu yang akan memerintahkan segala sesuatu untuk bergerak atau melakukan suatu pekerjaan, maka microcontroller atau microprosesor tersebut yang akan bertugas sebagai otak di dalam robot tersebut. Dan biasanya untuk softwarenya akan kita masukkan ke dalam otak dari robot tersebut. Nantinya akan menyesuaikan, kita akan merakit, menghubungkan dengan aktuator, menghubungkan dengan sensor, dan menjadi satu keseluruhan yang dinamakan sistem robotik. Jadi di minggu depan kita akan masuk ke dalam software, dan sebelum kita masuk ke dalam software ada 15 menit pertama kita akan masuk di dalam kuis. Kuis berkaitan dengan materi yang sudah Ner berikan di pertemuan pertama sampai pertemuan kedua di hari ini. Sampai saat ini ada pertanyaan? Tidak ada? Oke. Nantinya akan diberikan tugas untuk kita mencari kira-kira jenis-jenis sensor apa yang bisa dipergunakan oleh robot. Jadi kita akan ada tugas akan dikumpulkan minggu depan di pertemuan yang ketiga, dan silakan mencari sensor-sensor apa yang kira-kira bisa dipergunakan di dalam suatu sistem robotik, dan fungsi dari sensor tersebut itu seperti apa. Kenapa tugas ini diberikan? Agar kita dapat mengetahui kira-kira sensor A, sensor B, sensor C, sensor X, sensor Y, sensor Z itu akan dipergunakan untuk permasalahan yang apa, akan dipergunakan untuk sistem yang apa, dan lain sebagainya. Benar, sangat mengharapkan keaktifan dari kita semua, sehingga di dalam mata kuliah ini diharapkan kita semua dapat memenuhi seluruh capaian yang kita harapkan, untuk nantinya mahasiswa dapat lebih melangkah lagi sampai pada akhirnya bisa menentukan juga, misalnya ada mahasiswa yang dapat mengambil tugas akhir terkait dengan robotik. Jadi mungkin itu saja dari Ner. Kalau masih ada pertanyaan dipersilakan. Kalau tidak, kita akan menutup perkuliahan kita di hari ini. Jangan lupa tugas terkait dengan sensor, dan jangan lupa untuk membaca kembali materi-materi yang sudah diberikan untuk adanya kuis di 15 menit pertama di pertemuan ketiga. Kita akan berpisah dari tempat ini. Sebelumnya mari kita berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Doa selesai. Terima kasih, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Oke, makasih. Demikian video yang saya buat. Semoga video ini dapat menambah wawasan kita, dapat menambah pengetahuan kita, dan juga dapat diterima di dalam persyaratan untuk proses sertifikasi dosen tahun 2025 sebagai video pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT. Tuhan Yang Maha Esa memberkati kita semua.